Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Bapak Ibu berada, saya doakan Bapak Ibu semua Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan di dunia dan akhirat. Tentunya Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah lapangkan hidup kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah angkat penyakit kita semua. Hidup penuh kemuliaan, keberkahan dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah yang menarik. Hutang 500 juta lunas dalam waktu tidak lebih 24 jam. Kok bisa? Bisa Bapak Ibu, dengan cara satu amalan yang beliau lakukan. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika beliau menghubungi saya, komunikasi gitu kan, lalu beliau bilang begini, Ustadz, tolong saya Ustadz, saya sudah 7 tahun punya hutang 500 juta nggak lunas-lunas. Dengan siapa? Saya bilang, dengan kawan. Saya mengkhianati dia, saya jolim sama dia Ustadz. Sekarang saya lost kontak, lost komunikasi, karena saya ganti nomor beliau saya blokir, dan sampai sekarang nggak pernah hubungan lagi. Dan apa yang terjadi Ustadz, hidup saya sempit banget sekarang. Saya bukan dengan dia aja, sekarang pun saya usaha kerja sulitnya luar biasa. Saya punya utang sekarang 100 juta lagi Ustadz. Itu bukan satu tempat tapi banyak tempat gitu. Lalu apa yang saya sarankan? Tobat ya Bapak Ibu, suami istri, tobat ya. Iya Ustadz, saya mau memperbaiki diri gitu kan. Saya merasa berdosa. Begitu saya ngeliat video Ustadz, saya sangat sedih, menangis. Kenapa? Berarti saya masih dilaknat Allah begitu, karena saya memutuskan hubungan silaturahmi begitu kan. Lalu apa yang saya perintahkan Bapak Ibu? Hubungilah kawan Anda yang pernah Anda jolimi, yang Anda membawa uangnya 500 juta. Hubungilah beliau. Tapi Ustadz, saya takut karena saya belum punya uang untuk menunaikan tuh. Jangan takut, karena Anda lagi terputus dari rahmat Allah. Bukankah Allah yang bilang melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang memutus hubungan silaturahmi, tali silaturahmi, maka terputuslah dari rahmat Allah. Anda mau kan tersambung lagi, itu rahmat Allah. Mau Ustadz sambung silaturahmi itu, hubungi ya. Tapi saya nggak punya nomor teleponnya Ustadz, cari info tentang dia. Maka beliau mencari nomor sahabatnya melalui kawan-kawannya, saudaranya, dan akhirnya dapatlah nomor beliau, kawan yang dulu dijolimi dengan cara membawa kabur uangnya. Setelah itu ditelepon Bapak Ibu, ditelepon. Ketika ditelepon, si kawannya ini nanya, ini siapa? Saya Hadi gitu kan, kita sebut aja Bapak Hadi dan istrinya Ibu S gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Ditanyalah kabarnya. Gimana kabar kamu Hadi? Kabar saya begini, hidup saya sekarang begini gitu kan. Ya sudah, gak usah bahas masa lalu. Sekarang saya udah enak gitu kawannya ini. Anggap aja kawannya ini Pak Yanto begitu. Pak Yanto ini sudah sukses, sudah berhasil gitu. Dia tinggalnya di Bangka, Pak Yantonya ini. Dan si Pak Hadi ini keluar dari kota itu karena menghindari Pak Yanto ini selama 7 tahun Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dihubungi, ditelepon, Pak Hadi ini minta maaf, menangis dengan istrinya. Saya minta maaf, saya telah jolim. Setelah saya dengar kajian Ustadzan, saya sadar gitu kan. Lalu saya minta maaf, saya janji akan bayar hutang saya kepada sampean. Saya mau hubungan kita baik-baik lagi begitu. Ya sudah, kata Pak Yanto, saya maafkan. Dari dulu saya maafkan karena saya tahu kamu gitu kan. Tapi ingat, tobat ya. Saya pun sekarang mendekatkan diri kepada Allah, dan usaha saya sekarang lancar banget. Yang penting gini aja, hidup kamu udah tenang, enak. Gimana caranya? Tobat, ikutin ustadz yang kamu belajar dengan dia. Terus kata Pak Hadi, ada di TikTok, ada di snack video di YouTube gitu kan. Oh, Ustadz Ari itu, iya gitu. Begitu Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, Pak Yanto ini membebaskan hutangnya yang 500 juta. Membebaskan hutangnya yang 500 juta kepada Pak Hadi. Nangislah suami istri ini. Benarkah begitu? Iya, yang pasti saya senang kita bisa komunikasi lagi
Saya pengen kamu hidupnya lebih baik. Saya pengen hidup kamu sukses. Nggak begitu-begitu aja. Tobat kepada Allah, begitu kata Pak Yanto. Diberi nasihat, begitu kan. Lalu apa yang terjadi? Sekarang kamu usahanya apa? Saya buruh, begitu kan. Punya utang lagi nggak dengan orang lain gini? Punya. Berapa totalnya? 100 juta. Ya sudah, sinikan nomor rekening kamu. Saya kasih uang 150 juta. Buat hutang kamu yang 100 juta, yang 50 juta untuk modal usaha kamu. Usaha lagi, gitu kata si Pak Yanto ini. Apa yang bagus di sana? Kalau kata Ustadz Ahmad, rongsok. Rongsok kan Bapak Ibu, tukang rongsok itu jangan salah, luar biasa. Kalau dia tekun menekuni di bidang rongsok itu nggak ada putusnya, nggak ada matinya. Contohnya Pak Hadi ini udah mulai bangkit dari rongsok. Yang hutang 7 tahun nggak lunas-lunas, menghindari putus silaturahmi hanya dengan satu amal, yaitu menyambung tali silaturahmi, melepaskan laknat Allah itu. Perisai rezeki itu kan dosa. Ketika kita memutus silaturahmi kan terlaknat sama Allah. Jangan harap kalau masih memutus silaturahmi amal kita akan naik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita memutus silaturahmi, meninggal dunia nggak akan masuk surga, begitu kan, apalagi menjolimi. Maka ketika Pak Hadi ini menyambung silaturahmi kepada Pak Yanto yang hutangnya 500 juta dengan Pak Yanto selama 7 tahun, hidup ke sana ke sini, merantau sana sini, hidupnya sengsara. Begitu mengamalkan ilmu magnet rezeki, menyambung silaturahmi, apa yang terjadi? 500 juta lunas, nggak lebih dari 24 jam dengan cara menelpon, menghubungi. Maka dengan Pak Yanto, hutang Pak Hadi dibebaskan, dilunaskan, bahkan diberi rezeki 150 juta, dikasih modal. Ini yang 100 juta karena kamu punya hutang lagi dengan orang lain, lunasin. Habis itu 50 juta untuk modal. Untuk modal apa? Rongsok. Untuk modal rongsok. Mudah bukan? Mudah bukan dengan cara Allah? Tadinya Pak Hadi ini bingung bertahun-tahun gimana caranya untuk terbebas dari hutang tersebut. Tetapi dengan cara Allah, dengan ilmu Allah, apa perintah Allah? Perbaiki sholatmu, tobatlah, niscaya Allah akan memperbanyak hartamu. Lalu apalagi? Perbaiki sholat, perbanyak sholawat, dan apalagi? Dan sedekah. Lalu Pak Hadi ini mengamalkan, baru aja berapa hari itu, nggak lama kok, berapa hari konsultasi, ngobrol, setelah itu diberi solusinya. Saya tanya, dosa syirik, dosa riba, iya kena semua. Lalu durhaka, zina, segala macam kena di silaturahmi, memutus silaturahmi. Dan beliau mengakui, lalu perintah petunjuknya itu minta maaf. Tadinya nggak mau Bapak Ibu, nggak mau, takut. Ketika beliau Bismillah gitu, Bismillah, diperbaiki. Apa yang terjadi? Ternyata rezekinya dari situ, dari orang yang dijolimi. Bisa jadi orang yang kita jolimi, orang yang menjolimi kita, itulah rezekinya dititipkan di situ oleh Allah. Seperti Pak Hadi ini. Begitu nelpon Pak Yanto yang 7 tahun nggak pernah komunikasi karena merasa Pak Hadi menjolimi Pak Yanto. Setelah hubungan, maka hutangnya 500 juta dibebaskan. Dan ajaibnya lagi, diberi rezeki 150 juta. 100 juta untuk bayar hutangnya Pak Hadi dan istrinya, yang 50 juta untuk modal usahanya. Itulah marketing langit, itulah cara Allah. Menyambung silaturahmi, memperbanyak rezeki. Sedekah, memperbanyak rezeki. Sholawat, memperbanyak rezeki. Kalau kita mau rezekinya banyak, maka yang pertama, jauhi dosa. Yang kedua, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi, maka rezeki akan melimpah ruah. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga itu terjadi kepada kita semua, dan kita semua diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat.